warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina murasulina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, hafizukumullahu wa iyana. Kita panjatkan yang pertama syukur dan pujian kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan yang Allah Subhanahu wa taala curahkan pada kita. Tidak ada satupun kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala yang kita miliki kecuali itu atas karunia-Nya, yang kita tidak pernah bisa menghitungnya. Karena seluruh yang kita miliki dari nikmat ini hanya darinya semata. Masya Allah. Nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat keluarga, nikmat pekerjaan, nikmat waktu luang, nikmat keluarga, nikmat saudara, nikmat kendaraan, dan tidak mungkin kita bisa menghitung keseluruhannya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian hendak menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, kalian tidak pernah mampu untuk menghitungnya. Karena semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, barakallahu fikum, syukuri nikmat itu dengan kita belajar, mempelajari syariatnya, yang itu adalah jalan keselamatan, mengamalkannya karena itu adalah jalan kebahagiaan, dan mendakwahkannya karena itu adalah pintu-pintu untuk kita mendapatkan lebih banyak kebaikan. Salawat dan salam mari kita haturkan dan kita panjatkan kepada baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada sahabatnya dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita melanjutkan membaca sebuah kitab yang maliun bil faidah, yang dipenuhi dengan faidah-faidah, Huzirul hikmah, yang berlimpah akan hikmah dalamnya, yaitu kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, sampai kita pada bab Al-Mujahadah, bab bersungguh-sungguh kita dalam memperbaiki diri dan juga orang lain. Ini Zainab bok nendang itu ya. Mariam apa Zainab? Bok kakinya nendang itu. Nah, kita sudah kemarin membaca ayat-ayat yang dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala, dan juga hadis kemarin yang berisi tentang wali-wali Allah SWT, yang Allah pasti menjaganya, yang Allah pasti menolongnya, yang Allah pasti mengabulkan doa-doanya, dan yang lainnya kemarin sudah berlalu. Sekarang hadis yang kedua dari bab ini, atau hadis yang ke-96 dari awal kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala as-tsani. Berkata penulis Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, as-tsani,
Yang kedua maksudnya hadis nomor 2 dari bab ini. An Anas radhiyallahu taala anhu, dari sahabat yang mulia Anas radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi ma yarwihi an rabbih azza wa jalla qala, pada hadis yang mana beliau meriwayatkan langsung dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, beliau bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza taqarrabal abdu ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dira'an." Sekiranya ada seorang dari hambaku yang mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekat padanya satu hasta. Wa idza taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu minhu ba'an. Kalau hambaku tadi mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat padanya satu ba'. Satu ba' apa nanti kita jelaskan. Wa idza atani yamshi, kalau dia datang kepadaku dalam keadaan berjalan kaki, ataitu harfalatan, maka pasti aku akan mendatanginya dalam keadaan berlari kecil. Rawahul Bukhari wa Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dan juga Imam Ahmad rahimahullahu taala. Nah, hadis kedua dari bab mujahadah. Hadis ini dibawakan oleh sahabat yang mulia, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Tuhannya. Berarti ini sama dengan hadis yang pertama kemarin. Hadis apa berarti? Hadis qudsi. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis tersebut, apabila ada hambaku yang mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekatnya satu dhira'. Ini perumpamaan. Jadi asyibru, shibru itu ini satu shibru, satu jengkal. Ini shibru. Satu dhira' ini adalah dari ujung tangan, ujung jari sampai ke siku, itu dhira'. Ini dhira', ini yad. Satu yad, satu tangan, satu lengan itu dari ujung jari sampai dengan pundak. Satu ba', ini satu ba'. Apa ini namanya bahasa Indonesia? Sedepa ya. Arti apa? Ganu kan ngrangkul liwit apa? Kelapa. Kisah apa jenenge? Wih nyung wis bulet sana gitu. Aku pentuk gitu kan. Itu barakallah. Itu ya, jadi shibr itu segini. Satu kilan. Seperti itu. Nah, dhira' satu hasta. Yad satu lengan. Ba satu depak. Nah, barakallahu fiik. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberi permisalan, kalau ada hambaku yang mendekat kepadaku satu shibr, aku akan mendekat padanya satu hasta. Dan kalau ada dari hambaku yang mendekat kepadaku satu hasta, aku akan mendekatinya dengan satu ba, satu depak. Masya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu selain punya sifat adil, Allah itu punya sifat rahman, sifat rahmat, yang mana namanya adalah Ar-Rahman War-Rahim. Allah Subhanahu wa taala tatkala ada hambanya yang dia berbuat salah, itu tidak akan dia dihukum melebihi daripada kesalahannya. Kemungkinannya cuma dua, yaitu dibangun di atas keadilan dan dibangun di atas rahmat. Makanya kalau ada yang bersalah, itu maksimal dia hanya dihukum dengan kesalahannya tadi.
Dia berbuat salah satu, maka cuma dicatat satu kesalahan. Bahkan bisa jadi enggak dicatat sebagai bentuk apa? Rahmat, kasih sayangnya Allah, dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak tobat, belum tobat loh. Selama itu bukan syirik dan bukan berkaitan dengan apa? Hak makhluk, bisa Allah Subhanahu wa taala mengampuninya cuma-cuma. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguh Allah tidak akan pernah mengampuni hambanya yang menyekutukannya, dan akan mengampuni selain daripada kesyirikan tadi bagi yang Allah kehendaki. Masya Allah. Kalau salah itu kemungkinannya dua, dicatat satu salah atau bahkan diampuni cuma. Kalau tobat pasti diampuni. Kalau tobatnya betul-betul nasuha, kalau tobatnya betul-betul jujur. Kalau berbuat baik, satu kali berbuat baik minimalnya apa? Minimalnya berapa? Tidak mungkin dibalas satu, tidak mungkin dicatat dua, tidak mungkin dicatat tiga, tidak mungkin dicatat empat, tidak mungkin dicatat lima, tidak mungkin dicatat 6, 7, 8, 9, tidak mungkin, minimal 10. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Yang namanya kebajikan itu Allah akan ganjar dia dengan apa? 10 kebajikan yang semisalnya. Bahkan bisa mi'atin wa sab'i mi'atin wa ila ad'afin katsirah. Bahkan bisa dibalas 100, 600, 700 kali lipat. Bahkan ad'af katsirah. Bahkan tanpa ada batasan. Masya Allah. Coba, ada enggak beli 1 dikasih 10? Mana ada manusia seperti itu? Tidak ada. Enggak ada. Dan itu bukan sekali, 2 kali. Seluruh kebaikan minimal itu dikasih berapa? 10. Seluruhnya. Yakin kalau ada manusia beli 1 mangkok dikasih 10 mangkok, 1 kali aja dia tobat kayaknya. Apalagi tiap kali beli 1 mangkok dikasih 10 mangkok. Ya Bang Mas, orang mungkin dia bakul bakso, bakul mie ayam. Mas Afan bakul mie ayam, Mas apa? Kakangnya dewek kelalen. Mas apa ya Mas? Mas Nino dagang bakso. Kayaknya belum pernah deh. Anak wong pernah ora? Sepisan lho Mas, wong tuku siji terus jenengan ngibui ki sing 10 tegawangan. Pernah buruk. Durung pernah. Ini wajar karena kita adalah apa? Makhluk, wajar. Ya nek ngibui tuku siji wae loro tah insyaallah sering, iya kan? Tapi nek tuku siji duwe 10 kayaknya urung pernah kayaknya. Walaupun gue bingungin dhewe kayaknya urung pernah. Paling ya isana lah, gawa baik, paling gawa loro, iya kan? Seperti itu karena anak bapak karo biungnya itu paling kan. Tapi nek gawa 10 kayak orang anak. Bayangkan itu setiap kali ibadah. Setiap kali kebaikan. Bayangkan coba. Subhanallah. Itu minimal. Itu apa? Minimal. Masih bisa ditingkatkan menjadi berapa? 100, 600, 700, bahkan ila ad'afin katsirah. Sampai apa? Dalam bilangan yang tidak bisa ada yang mengikuti, menghitungnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Subhanallah. Itulah kita punya Tuhan sebegitu baiknya. Kita punya Tuhan sebegitu apa? Baiknya. Kita infak 1.000 itu minimal dicatat adalah berapa? 10.000. Itu minimal. Bisa 700.000, 1.000 balik 700.000. Enggak percaya? Bawa uang berapa Mas? Bawa uang berapa nih? Ini ada bawa uang enggak? Enggak bawa. Saya itu ada yang subhanallah, ngeri sekali nih. Ada seorang yang diustadkan memakai dalil tersebut untuk apa? Melorotin jamaahnya.
Hadis itu betul atau tidak? Betul. Tidak ragu kita akan hadis tersebut. Bahwanya satu kali kebaikan pasti dibalas dengan 10 minimalnya, bahkan bisa 700, bisa berkali-kali. Kata ustadz tersebut, dengan bawa uang berapa? 100.000. Sini infakkan. Percaya tidak? Nanti akan menjadi 700.000. Yakin tidak? Jenengan kan cuma punya motor kan, capek, panas kepanasan, hujan kehujanan. Harganya berapa motor? 7 juta. Sini kasihkan. Yakin tidak? Jadi 70 juta nanti. Bisa buat mobil. Subhanallah. Itu hadis diperalat untuk mengenyangkan perut sendiri. Na'udzubillah. Itu ada. Cari di YouTube itu. Masih ada rekamannya itu. Iya tidak? Na'udzubillah. Itu bukan begitu konsepnya. Konsepnya itu adalah pahala. Apalagi kita menggunakan ayat untuk kantong isi perut kita sendiri. Na'udzubillah. Barakallahu fikum. Jadi itu. Jadi coba lihat dalam hadis ini. Coba lihat dalam ayat-ayat yang lain. Coba lihat dalam hadis-hadis yang lain. Kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jauh lebih mendekat kepada kita. Bukan berarti zatnya yang mendekat kita, tapi pertolongannya. Tapi rizkinya. Tapi penjagaannya. Kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menginfakkan harta kita 10.000, Allah memberikan kelancaran rezeki bagi kita. Kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan majlis ilmu, Allah berikan keberkahan pada usia kita. Dan lebih, kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kurban 1 domba, Allah lapangkan rezeki kita selapang-lapangnya. Kenapa kita tidak bisa berkurban tiap tahun? Karena kita tidak pernah memaksa diri untuk berkurban. Tapi tatkala kita 1 tahun ini sudah berkurban, insya Allah tahun depan dikurbankan. Berarti butuhnya keyakinan. Butuhnya mujahadatun nafs. Ini bab berkaitan dengan mujahadah. Bagaimana kita mau betul-betul sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Sungguh-sungguh dalam taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tatkala kita mendekat 1 jengkal, Allah mendekat kepada kita 1 hasta. Semakin kita mendekat, Allah semakin lebih dekat. Semakin kita banyak beribadah, semakin banyak pertolongan Allah. Semakin banyak kita berinfak, semakin banyak rizki-rizki yang datang dari pintu-pintu yang tidak diduga. Kita lihat, nggak usah lihat kepada orang lain, lihat kepada diri kita sendiri. Kenapa rizki kita sulit? Karena lihat coba, kita adalah orang yang bakhil. Oh, jenengan wis sana Ustaz. Enggak ada, kita semuanya enggak ada. Kita adanya adalah sama-sama memerangi sifat bakhil yang ada pada diri kita. Mau perang enggak? Memerangi diri sendiri. Mujahadatun nafs. Iya kan? Judulnya di situ. Pengen rezekinya lancar, ya tadi. Bukan ngasih ke anak, bukan. Tapi berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pasang ini AC. Iya kan? Nanti di rumah tiba-tiba AC-nya ada 10. Bukan masang AC di rumah saya, bukan. Kasih ini pewangi. Nanti rumahnya jadi wangi. Bukan rumah saya yang dikasih wangi, itu tanggung jawab saya. Kan seperti itu. Yang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada kurban, momen kurban, berkurban. Seperti itu. Belum ada Ustaz, paksakan diri. Sebagaimana kita memaksa diri kita untuk sholat 5 waktu. Jenengan kan alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala sudah berikan jenengan taufik untuk sholat 5 waktu. Kenapa jenengan sekarang tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu? Saya pertanyaannya kenapa coba? Karena jenengan memerangi diri untuk menjaga sholat 5 waktu. Akhirnya dimudahkan sama dengan ibadah yang lain. Kenapa jenengan gak bisa berkorban tahun ini? Karena tahun kemarin kita tidak memaksakan diri untuk berkurban.
Itu sebenarnya sama persis. Sama persis. Kan sholat kebaikan, ya tidak? Zakat kebaikan, ya tidak? Berkurban kebaikan, ya tidak? Kapan kita dimudahkan? Kalau kita sudah melakukan. Barakallahu fikum. Itu. Dan tatkala kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jauh lebih mendekat kepada kita. Berarti pemahaman mafhum mukhalafah, pemahaman kebaikannya. Tatkala kita jauh dari Allah, Allah semakin jauh dari kita. Itu. Kenapa hidup kita gersang? Kenapa pertolongan Allah susah? Kenapa rezeki semakin seret? Kenapa badan semakin sakit? Kenapa keluarga tambah bundet? Kenapa malah perut yang tambah bulat? Iya kan? Wetengnya tambah bulat, keluarganya sih tambah bundet gitu kan? Iya nggak kon? Yaitu karena apa? Kita semakin jauh dari Allah. Gak usah melihat orang lain. Coba lihat diri kita sendiri. Tidak perlu kita itu menyalahkan orang lain. Kayak wong aduh mari Gusti Allah ya kayak seperti. Gak usah kita mengorek-ngorek orang lain. Korek diri kita sendiri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kata Umar radhiyallahu taala anhu. Koreksi diri kalian sendiri sebelum nanti pasti kalian akan dikoreksi, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Barakallahu fiik. Wa idza atani yamshi ataituhu harwalatan. Kalau hambaku datang kepadaku dalam berjalan kaki, aku akan datang kepadanya dalam keadaan saya berlari-lari kecil. Sekali lagi ini perumpamaan, bukan Allah mendekat secara zat, bukan. Tapi mendekat secara apa? Pertolongannya, secara apa? Rizkinya, secara apa? Penjagaannya, secara apa? Dekatnya dikabulkan doa kita dan selainnya itu. Barakallahu fikum. Dan itu lebih daripada apa yang kita berikan. Masya Allah. Ini solusi hidup sebenarnya. Iya kan? Betapa banyak orang yang sudah banting tulang. Kaki menjadi kepala, kepala menjadi kaki. Salah siapa coba? Tidak ada yang pernah memerintahkan. Allah tidak pernah memerintahkan untuk menjadikan kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, banting di tulang-tulang, tulang dibanting-banting. Gak ada itu dalam firman-Nya bantinglah tulang-tulang kalian. Gak ada. Yang adanya walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Adanya kayak gitu. Kalau penduduk suatu negeri itu beriman, semakin bertakwa, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kami akan bukakan bagi dia keberkahan dari langit dan juga dari bumi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, bukan siapa yang banting-banting tulang, itu bukan. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja. Pasti dia Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bagi dia solusi pada kehidupannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan dia rezeki dari arah yang tidak pernah diduga. Masya Allah. Dan itu real. Dan itu fakta. Tatkala kita dengan semua pasti pernah meningkat takwanya. Sebagaimana saya juga sering turun takwanya. Ya tidak? Coba pas lagi takwanya. Ijik-ijik. Ngerti ijik-ijik? Tiba-tiba. Bahasa Banyumas ya. Ijik-ijik keludak. Ana wong teka. Orang ngerti orang apa. Teka borong wedhus 19 juta 700. Orang ngerti orang apa jijik teka. Subhanallah. Kan orang ngerti. Iya kan? Ijik-ijik wis lagi ketone sepi wis jam tengah 10 arep tutup burung ayu ora tutup wis ngantuk gitu. Wis kami baca Quran ditadaburi. Ijik-ijik teka. Pak bungkus Pak 20 jebulane Susana.
Kan sering kita mengalami seperti itu, tidak? Ya tidak? Itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya, memberikan rizkinya, memberikan jalan keluarnya tatkala kita bertakwa. Semakin bertakwa semakin dekat pertolongan, semakin bertakwa semakin lancar rizki. Tapi aku sore ini Ustaz sembahyang uwis, duha uwis, witir uwis. Dia bukan bertakwa itu. Wong dia bertakwa untuk sholat, untuk duha, untuk witir, untuk apa-apa, ngarepe udah ridhonya Allah kok. Yang dia dicari apa? Yang dicari apa? Rizki kok tadi kok. Kon dagangnya laris dan yang lainnya kok. Iya kan? Loh, ibadah itu bukan nyari apa? Kelancaran rizki. Ibadah itu adalah untuk apa? Mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan kepadanya seluruh amalan agama. Adapun lancarnya rizki itu sudah otomatis. Ini perhatikan. Dengan takwa itu adalah apa? Mengamalkan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai petunjuk Rasul. Karena Allah saja, enggak ada yang lain. Jaminannya apa? Ini kewajiban Allah adalah apa? Memberikan jalan keluar. Kewajiban Allah adalah apa? Memberikan rezeki yang tak diduga-duga. Kewajiban Allah adalah apa? Menurunkan keberkahan dari langit dan bumi. Itu. Lalu kita sholat agar rezekinya lancar kok. Loh, sholat itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati apa? Lillah, bukan lil rizq, bukan lil aulad, bukan lil balad, bukan lil aman, bukan untuk rizki, bukan untuk anak, bukan untuk keamanan, bukan untuk negeri, bukan lillah. Adapun kewajiban Allah adalah tadi. Kewajiban kita adalah apa? Beribadah khusyuk lillahi ta'ala semata. Nah, coba koreksi itu niat. Ya tidak? Barangkali niat kita salah. Aduh, kayak wis ireng aja ndepluk kayak sih bayi jadi tukang ngon wedhus ya. Kapan naik tingkat jadi apa? Bakul sate apa gitu. Masih ngarit bae seperti itu loh. Jangan-jangan karena apa? Batuk yang ngasih ireng itu karena apa? Kon wedhusnya akeh. Kebanyakan kita untuk itu. Ya tidak? Kebanyakan kita beramal saleh agar dijembarna rezeki ini, agar anaknya pada sehat dan yang lainnya. Iya kan? Kita beramal itu lillahi ta'ala. Kewajiban Allah SWT adalah apa? Memberikan rezeki, menjaga kita, anak kita, keluarga kita dan yang lainnya. Itu. Barakallahu. Koreksi niat. Coba bersihkan niat kita dalam apapun yang kita lakukan lillahi ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa taala semata. Itu. Coba sih. Wallahi kaum muslimin wal muslimat, kita salah niat. Insya Allah dengan sudah beramal, bisa jadi ada niat-niat yang tadi terbesit bukan karena Allah Subhanahu wa taala semata. Iya, karena Allah iya, tapi ada yang lain tadi. Seperti itu. Nah. Bismillah. As-salis, yang ketiga atau hadis yang ke-97 dari awal kitab. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu qala. Dari Abdullah Ibnu Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmatani, ada dua nikmat, mahbunun fihi ma katsirun minan nas, yang orang pada gak ingat, terlena dengan dua nikmat tadi, as-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Ahmad dan yang lainnya. Hadis yang ketiga dari bab mujahadatun nafas, dari bab mujahadah, diriwayatkan oleh sahabat yang mulia yaitu Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, meridhai Abdullah
dan juga Abbas bapaknya, yang mana Abbas ini adalah sepupunya Rasulullah SAW, karena beliau Abbas ibni Abdul Muttalib. Nah, Abdul Muttalib adalah pamannya Rasulullah SAW dari pihak bapak, karena adiknya Abdullah. Rasulullah SAW bersabda, ada dua nikmat. Dua nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat Allah kan ya, semua yang kita miliki kan nikmat Allah, sebagaimana saya sebutkan tadi di awal kan. Tapi ada dua nikmat ini yang mana manusia itu pada nggak nyadar, tertipu, terlena, melupakan dua nikmat tersebut, padahal itu dua nikmat itu barakallahu fikum. Itu adalah ra'su malina. Itu adalah harta pokok kita. Harta pokok kita. Dengan dua nikmat itu kita memiliki segalanya. Sebenarnya kalau orang itu paham. Yaitu apa? As-sihhatu wal faragh. Kesehatan dan waktu luang. Itu paling urgent ya ikhwan. Punya apa? Tubuh yang sehat dan punya waktu luang. Ini adalah modal pokok yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berikan secara cuma-cuma pada seorang hamba. Dengan sehat dia bisa belajar, dengan sehat dia bisa bekerja, dengan sehat dia bisa mencari nafkah, dengan sehat dia bisa membaca Al-Quran, dengan sehat dia bisa beribadah. Begitu juga dengan keluangan. Waktu luang. Ada yang sehat tapi dia disibukkan dengan kegiatan. Sehingga dia tidak bisa melakukan kebaikan. Dan kita semuanya punya kesehatan. Gak ada alasan untuk kita sebenarnya tidak bisa membaca Al-Quran. Gak ada alasan untuk kita tidak bisa melakukan sholat di masjid. Gak ada alasan sebenarnya untuk kita apa? Bisa menghadiri majlis-majlis ilmu. Gak ada alasan untuk kita tidak mempunyai penghasilan. Gak ada alasan untuk kita tidak bisa apa? Menyekolahkan anak sebenarnya. Kenapa? Kita sudah punya dua harta yang sangat pokok, yang dengan dua itu kita bisa mencapai semuanya. Coba, zaman sekarang nyari duit sebenarnya gampang banget. Gampang sekali loh. Kalau mau. Masalahnya orangnya pilih-pilih. Iya tidak? Subhanallah. Tukang macul nyarinya sekarang susah sekali. Padahal gajinya luar biasa, ikhwan. Setengah hari itu 40.000 itu bersih. Wis madang, wis medang. Ya tidak? Berangkat jam 7, setengah 9 ngasok, sarap. Nanti setengah 11 medang. Sedela maning kerja idik-idik bisa apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Balik ke prat. 40.000 coba. Madang iya, medan iya, olahraga iya, oleh duit iya. Subhanallah. Pada orang gelem. Pada orang gelem. Tilalai apa? Kelontrang-kelantrung. Jere. Lihat pegawai angel banget sih ya. Ya ilaha illallah. Subhanallah. Aku nandur jagung. Ngeliati wong kon nandur langka. Orang mulai. Subhanallah. Sedina 80.000. Bayangkan coba di atas UMR. UMR Banyumas itu sekarang 2.200.000-an atau 2.300.000-an, kurang lebih seperti itu, antara 22 sampai 23. Ya tidak? Sekarang jadi tukang di sawah itu kalau full bisa 80.000. Medang, madang, tayang sembayang, olahraga, subhanallah, oleh duit, oleh hawa seger nang sawah, orang kenang polusi dan yang lainnya. Subhanallah. Jereng golek pegawai angel. Angel apa begah? Apa gengsian? Subhanallah. Tilalai ke jalan pabrik. 12 jam kedeplik sudah pitu. Degarang. Mangkat jam 6 balik jam 6. Degarang nang oven. Sing jenenge upil sejagung-jagung takoni ke jalan pabrik. Karena uap luar biasa kotor, bisa ngomong masker, upil itu sejagung-jagung. Subhanallah. Coba kerja di ladang coba, iya kan?
Mangkat jam itu berarti esite yang Medan karo anak bojo lho. Iya kan? Bali wis wareg urusan subhanallah. Sembayang esite yang anak waktu nggo ngasok. Subhanallah. Kok sih pada direkep sektor pertanian dan peternakan itu nggak ada pemuda yang terjun ke situ sekarang. Kecuali yang mau atau yang kepepet kayak saya, itu tukang ngarit seperti itu. Gak ada yang mau, padahal di situ ada kesehatan untuk dirinya, ada apa? Nafkah yang luar biasa, ada apa? Istirahat, Medan, subhanallah. Padahal gelem, subhanallah itu. Luar biasa loh. Gampangnya tak klimis katanya. Gelete sing klimis-klimis ngatik 12 jam. Pelayan Indomaret misalnya, nah kursi ini. Nah kursi ini kan gak ada kursinya coba. Itu perbudakan itu. Jagung beroli. Duit hilang. Ganti loh. Itu tidak kekurangan dalam apa? Nota itu nempui. Coba bayangkan resikonya gede banget coba. Dan hidup selalu di bawah AC itu nggak sehat. Gelekep. Nggak bisa dibuka ventilasinya. Karena kalau dibuka ya jadi nggak dingin, ya kan? Hidup di seperti itu. Kulitnya pating keriput, isi nom-nom kulitnya pating keriput. Subhanallah. Itu. Banyak sekali barakallahu fikum. Katsiru minan nas kata Rasulullah. Banyak sekali dari manusia yang lalai dari dua nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Subhanallah. Majelis ilmu ada, isi mending layah-layah ngerokokna dangdutan. Iya kan? Bisa-bisanya sehari terlewat darinya 1 lembar ayat Al-Quran. Ngapain? Bisa-bisanya 1 hari loh Pak, 1 hari bisa kelalen orang maca Al-Quran. Lah emang sesibuk apa gitu loh? Subhanallah. Subhanallah. Malah mau jerek apa? Wah, umat sih kita yakin. Kebutuhan akeh banget. Malah sing dirasa kayak gue. Makanya ikhwan barakallahu fikum. Sibukkan diri kita dengan hal yang bermanfaat. Sibukkan wallahi. Kalau kita tidak disibukkan dengan hal yang bermanfaat, kita akan hidupnya capek sekali dengan apa? Dengan kebingungan. Capek dengan kebingungan. Saking langka kegiatannya itu sampai bingung ngapa ya. Sampai bingung seperti itu coba. Betapa banyak kaum muslimin sekarang seperti itu, kebingungan mau ngapain ya. Subhanallah. Al-Quran ada, hadis ada, nggak punya buku, pegang HP semua. Mau baca apa ada. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Daruqutni, semuanya ada sekarang. Bisa-bisa nih bingung ya, kenapa ya? Subhanallah. Itu. Makanya barakallahu fikum. Isi hidup kita dengan segala aktivitas yang bermanfaat. Walaupun mungkin belum secara materi itu menghasilkan uang. Orang ketang nyapu masjid. Orang ketang apa? Nyeseki larak, sebagai suluh. Intinya ada aktivitas yang bermanfaat. Bahkan Allah SWT mengingatkan pada kita, kalaupun kita sudah selesai dari suatu perkara, kita diperintahkan oleh Allah apa? Istirahat atau apa? Tidak. Fa idza faragta fansab. Kalau kalian sudah selesai dalam suatu perkara pekerjaan, apa? Fansab. Cari kesibukan yang lain lagi yang bermanfaat. Itu. Harusnya kaum muslimin menjadi orang yang sangat produktif. Dan ini sudah pernah
terjadi pada umat-umat terdahulu kita, pada generasi-generasi salafus saleh. Yang dengan itu Masya Allah, ada orang yang satu malam selesai itu Al-Quran. Sholat malamnya adalah apa? Khatam Al-Quran. Itu siapa? Sayyiduna Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Yang dengannya ada yang apa? Menginfakkan seluruh hartanya. Siapa? Sayyiduna Abu Bakar. Yang saking produktifnya bisa menaklukkan 2/3 daripada dunia. Umar bin Khattab. Subhanallah. Itu sudah bukan dua lemak, limang bau, pitung bau itu. Palestina itu. Dari Jazirah Arab sampai dengan Syam, sampai dengan Irak, Afrika, Eropa. Itu dalam apa? Genggaman kaum muslimin. Di bawah bendera kaum muslimin. Bayangkan coba. Itu berapa juta hektar itu, bukan cuma 1 hektar, 2 hektar atau sebaurung bau, bukan. Masya Allah. Kapan itu? Kalau kaum muslimin kembali kepada apa? Al-Quran. Kaum muslimin kembali kepada apa? Hadis Nabi SAW. Tapi dengan apa? Dengan pemahaman yang dipahami oleh salafus saleh, dengan pemahaman yang disampaikan oleh para ulama. Seperti itu. Barakallahu fikum. Salah satunya ini. Itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah SAW, agar jangan apa? Jangan terlena. Jangan menyia-nyiakan dengan 2 nikmat yang sangat agung ini, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Itu kan coba, kalau kita sehat, kita punya waktu, kita bisa melakukan segala sesuatu, ya tidak? Segala sesuatu kita bisa lakukan. Apapun bisa kita lakukan. Sholat bisa, kerja bisa, belajar bisa, segala sesuatunya bisa. Tapi berapa banyak waktu kita habis scroll WA, status tuh, waca kabeh. WA khatam statusnya badile wis diwaca kabeh, akhirnya pindah Facebook khatam, Instagram khatam, TikTok khatam, YouTube. Subhanallah. Pas kuotanya entong, bene apa? Pinjem 100. Seperti subhanallah. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi ringkasnya pada pertemuan malam ini Imam Nawawi rahimahullah taala membawakan hadis yang kedua dan hadis yang ketiga tentang bab mujahadah. Hadis yang kedua yaitu menyebutkan bahwasanya kalau ada hamba Allah SWT yang mendekat kepada Allah SWT 1 jengkal, Allah akan mendekat kepadanya 1 hasta. Kalau ada yang mendekat 1 hasta, Allah SWT akan mendekatnya 1 depa. Dan kalau ada yang mendekat kepada Allah SWT dengan cara berjalan, Allah SWT akan lebih mendekat dengan cara berlari. Artinya kita harus mujahadah. Di sini ada apa? Kebaikan dari Allah. Kalau kita betul-betul memujahadah kepada Allah SWT untuk mendekat kepada Allah, kita akan mendapatkan faedahnya. Kita mendapatkan fadilahnya, yaitu apa? Allah lebih mendekat kepada kita. Kemudian hadis yang ketiga di sini ada 2 nikmat yang mana apa? Banyak sekali manusia itu terlena dengan 2 nikmat tersebut, yaitu kesehatan dan apa? Waktu luang. Makanya di sini selaras dengan bab yaitu mujahadah, agar kita betul-betul bersungguh-sungguh. Kita punya 2 modal yang sudah dengan 2 modal itu kita bisa melakukan segala sesuatu. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.